Apanya? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan juga jamaah yang ada di studio nih. Masya Allah luar biasa. Kita masih membahas tentang tema yang luar biasa juga pastinya. Temanya adalah rahasia ampuh menundukkan nafsu dunia. Tadi sudah 4 dibahas nih. Mungkin yang belum nyatat kita kasih kesempatan buat catat. Yang pertama nafsu syahwat. Tadi gimana? Diatasi dengan puasa. Yang kedua adalah nafsu amarah. Diatasi dengan berwudu. Yang ketiga adalah nafsu akan harta. Diatasi dengan apa Bu? Bersyukur dengan mengurangi waktu tidur. Masya Allah. Maksiat itu. Oh iya maksiat kalau ya. Maksiat Benar. tidur. Oh iya. Kalau berlebihan harta bersyukur. Iya ya Allah baru segitu doang aja. Itu tadi yang ketiga ya kan. Yang keempat tadi sudah dibahas juga adalah tentang apa Bu? Tentang bergosip lagi. Bukan, nafsu tadi harta dengan bersyukur, nafsu maksiat dengan mengurangi waktu tidur. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, ada yang namanya hawa nafsu sama ibadah. Banyak orang yang kadang ibadah ini saking hawa nafsunya mau ibadah, lupa sama yang namanya urusan dunianya. Istrinya ditinggalin, anaknya nggak dinafkahin, ini Masya Allah. Bagaimana seperti ini, mau dijawab penjelasan dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Tadi apa? Hawa nafsu yang berlebihan untuk ibadah. Baik. Sebenarnya intinya kalau buat ibadah nih, buat ibadah, mukhlis buat ibadah, berlebihan buat Allah Subhanahu wa taala itu kurang juga buat kita. Contoh, Mas Fadil bisa contoh, saya mau buka sepatu baru nggak enak. Oh iya, boleh. Duduk. Ini buka. Oh duduk. Duduk at-tahiyat. Nah, susah kan pakai sepatu? Ya udah gini aja deh, Beb. Habib. Akhir apa awal, Beb? Bukan hanya Awal aja deh. sepatu baru, aku juga sepatu baru. Ya. Awal aja ya, Beb. Tayat awalnya biar gampang. Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama besar. Ya. Ya, beliau setiap duduk lagi ngapain? Duduknya duduk at-tahiyat. Oh, apapun. Apapun bentuknya duduknya at-tahiyat. Walaupun sudah tua, beliau paksakan untuk duduk seperti itu. Masya Allah. Maka ditanya sama murid-muridnya, wahai Syekh, kenapa kau duduk seperti itu setiap saat? Maka beliau mengatakan, inilah duduk seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah tua, dia paksakan, bukan berlebihan, karena itu memang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang, silahkan kembali. Saya masih muda tapi Beb. Iya. Ya apalagi orang yang masih muda. Iya. Seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang ibu pasti kalau majlis taklim baca doa ini kalau tutup majlis taklim. Ya Rabbana tarafna bi ananak tarafna. Ibu-ibu diam aja nggak hafal. Ya. Gak pernah baca berarti. Itu doa beliau yang ngarang. Beliau wiridnya setiap hari la ilaha illallah 25.000 kali. Wiridnya setiap hari ya Allah 25.000 kali. Setiap hari salawat kepada Nabi 20.000 kali. Ngajarnya, wah semuanya itu. Tapi apa kata beliau? Ma'ana amal. Walaupun amalnya banyak, ya Allah kami belum beramal. Malaikat ribuan tahun sujud kepada Allah. Tapi ketika mereka disuruh angkat, ya Allah kami belum betul-betul sujud kepada Engkau. Tapi artinya ikhlas betul-betul buat ibadah. Tapi ada orang yang berlebihan ibadah sini maksudnya kalau dicampur dengan ria. Ibadahnya kalau dilihat orang rajin, mertua lewat nih, Allah, belum lihat nih, Allah. Pas lewat, Allahu Akbar. Nah itu yang tidak boleh berlebihan atau tidak bersyukur dalam melakukan ibadah buru-buru sholatnya. Sholat banyak, wow sehari 1.000 rakaat. Tapi di mana tumak ninanya, di mana ayatnya, di mana rukunnya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi buru-buru dalam ibadah seperti itu yang tidak boleh. Tapi intinya kalau ibu misalnya orang mau sedekah boleh sedekah. Tapi pikirin juga keluarga. Ada nggak? Mau saya sedekahkan semua. Keluarga bagaimana? Udah biarin makan angin. Nah itu yang nggak boleh. Bisa. Allah yang nanggung ntar. Ya kalau lapar ya kita gak kasih kan. Kita kan orang tuanya apa suaminya gitu ya. Masya Betul, Allah. seperti itu. Makasih banyak Habib. Jadi Masya Allah segala sesuatu yang buat Allah itu banyak. Tapi jangan lupa
tanggung jawabnya juga. Intinya ibadah kita banyak itu tetap sedikit buat Tetap kita. sedikit buat kita ini, Betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Yeay. Ini ada video tayangan Bu. Ini bukan gosip ya Bu ya. Kita ambil pelajaran, ambil hikmahnya dari video ini. Ini tentang suami yang kaget ya. Kaget istrinya disangka hilang. Gak taunya dia mengejar mantannya. Ini tayangannya nih. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Kemudian setelah ditemukan dilakukan mediasi antara keluarga Anggi dan Fahmi. Namun sosok Anggi tak ada di sana dan muncul dugaan kini Anggi bertolak ke Medan. Setelah Anggi ditemukan, Fahmi berniat untuk menceraikannya lantaran ternyata masih mengejar sang mantan. Ustadz Maulana izin dong. Bukan Ustadz Maulana mantannya ya Bu ya, bukan ya. Bukan. Ini gimana sih kalau seandainya ya yang namanya orang kan cinta-cinta buta tuh ada Cinta gitu dulu buta. ya mungkin ya gitu ya. Bagaimana nih kita nih bisa menahan nafsu nih supaya tidak terlalu mengejar yang namanya cinta-cinta buta. Yang halal aja yang depan mata harusnya, mohon izin penjelasannya Fadl Ustadz. Makasih banyak Mas Fadli, Masya Allah tabarak. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadli. Luar biasa kalau dia bawa host ya. Mendalami banget perannya ya. Buat semuanya, tanpa menggurui hanya mengingatkan kepada orang yang dalam hal ini tergoda yang namanya cinta buta, ada solusinya. Mau tahu solusinya? Salat sunat taubat. Insyaallah. Dengan salat sunat taubat, yakinlah kita jadi aman. Tobat itu bagaimana kita mengembalikan posisi kita dalam posisi yang sebenarnya. Karena manusia itu fitrahnya suci. Iya. Ngapain ya Allah? Kadangkala kita dibutakan oleh cinta. Cinta itu cerita indah namun tiada arti. C cerita, I indah, N namun T tiada A arti. Maka cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Yang ada adalah mahabbah kita, bagaimana cinta itu mengantarkan kita dekat dengan Allah. Setuju? Mengarahkan kepada Allah. Maka yang terbaik tekan cinta buta itu dengan salat sunat taubat. Dengan salat sunat taubat, insya Allah akan terarah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Enak sekali itu kalau kita betul-betul salat sunat taubat. Habis itu Allah arahkan yang terbaik. Jangan sampai Anda bertepuk sebelah tangan. Bisa bunyi enggak? Enggak. Kalau begitu usahakan cinta itu bersambut. Cinta yang halal. Maka keinginan pertama mundur. Mundur. Karena bisa jadi itu nafsu. Maju lagi. Mundur lagi. Keinginan akal. Barulah yang ketiga. Keinginan karena dari Allah. Lewat hidayah. Masya Allah. Tuh Bu, mundur 2 kali aja anaknya 4. Kalau nggak mundur anaknya udah berapa? Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi dong buat guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islamitin yang ada di rumah ya. Waktu kita kembali memberikan kesempatan untuk jamaah untuk bertanya. Mewakili jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya ayo. Yang mana ini? Yang mana tadi ya? Yang sebelah sini. Oh ya Ibu ini ayo silakan Ibu mohon izin. Oh ini di atas ya. Waduh. Wah ini mukanya kok merah Bu? Malu Ya, apa bagaimana? Enggak, sebenarnya dia adalah jamaah baru dari Majelis Taklim ini. Oh Masya Allah. Soalnya bajunya beda sendiri. Bisa aja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eha dari Masjid
Mustalem Nur Sifa. Nih ibu nih kalau Harapan nggak Mulia ditemenin kayaknya Kemayoran. grogi kalau nggak ditemenin Ustaz saya temenin aja deh. Jangan Ibu mau nanya digituin. apa? Masa dia temenin? Iya pertanyaannya Saya Bu. mau bertanya nih, kan banyak nih ibu-ibu yang pada suka gosip. Bagaimana ya agar ibu-ibu nggak nafsu untuk bergosip atau berhikbah? Bergibah. Bergibah. Bukan berhitbah. Kalau bergibah mah dinikahin. Gibah. Bergibah. Bergibah. Emang gosip apa ibu? Ada deh ibu-ibu kalau pada Ya kita turun lagi. Yuk kita minta jawab dari guru kita Ustaz Senada mau Iya, silakan. Masya Allah. Bu, gibah apa kitbah? Gibah Minta ternyata, dihibah Mbak. ibunya. Ibu Masya masih punya Allah. suami? Punya alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Terima kasih Kak Fadli. Ya, Kita Ustazah. ngomong Pasti kalau masalah tidak gibah. punya suami, saya pasti dijodohin lagi sama dia. Kita ngomongin gibah berarti ya. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Emangnya suka gibah? Emang suka? Enggak. Di sini sih kelihatannya enggak. Ya, insya Allah. Kenapa gitu? Karena memang lisan ini kan tidaklah bertulang. Ya, kita mau bicara apapun tentu sangat mudah. Apa yang kita ingin katakan tentu sangat-sangat mudah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan karena lisan tidak bertulang, maka kita jagalah lisan kita. Pantes pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu kalau dia bisa menjaga lisannya. Kalau pengen selamat hidup kita dunia dan akhirat, maka yuk kita jaga lisan kita supaya dunia kita selamat. Nanti kelak di hari akhirat pun juga kita akan terjaga. Dan insya Allah tempat kita di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian, gimana cara untuk menjaganya? Ini kan yang namanya kerjaan ghibah, ngomongin orang, namimah dan lain sebagainya itu kan lisan. Oleh karena itu yuk kita beri pekerjaan baik untuk lisan kita. Bagaimana caranya? Berzikir kepada Allah. Jadi kalau lagi jalan, kalau lagi bergaul, lagi kumpul-kumpul, kalau memang tidak ada ucapan-ucapan yang tidak membawa manfaat, maka kata baginda Rasulullah SAW, kalau memang kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Kalau memang kita lagi mendengarkan sesuatu, ya dengerin sambil boleh lisan kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca istighfar, kemudian juga baca solawat. Karena kalau solawat yang kita baca, semakin banyak solawat yang kita baca akan menenteramkan hati kita. Jadi bukan sekedar untuk menjaga lisan kita mengucapkan kalimat yang sia-sia, supaya tidak mengucapkan kalimat yang sia-sia, tapi ternyata dengan berzikir, pertama akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Menjaga lisan kita akan menjadikan rem supaya lisan kita tidak mengucapkan kalimat yang tidak bermanfaat, apalagi ghibah, naudzubillah min dzalik. Dan juga yang ketiga, bahwa dengan kita berzikir maka insya Allah akan menenteramkan hati dan akan itu semuanya akan menjadi sesuatu yang akan kita bawa kelak nanti sampai pulang ke surga. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau Gitu. misalnya ada yang lagi gibah, ibu datang, ibu langsung gini bisik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pasti Gitu diam ya? deh bu ya bu ya. Masya Allah. Ini Masya Allah, makasih banyak Ustaz Sama-sama. Sanada. Tepuk tangan buat Ustaz Sanada, ini Masya Allah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi tanya jawab kita bersama jamaah. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah!